Halo Tribuners, senang sekali saya Diamita kembali hadir menemani Anda di program Live Update Tribun News Siang edisi Jumat 2 September 2022. Sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama sejumlah reporter kami di berbagai daerah di Indonesia, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Naufal Sidki As-Sakib menjadi salah satu dari 10 korban tewas kecelakaan truk yang terjadi di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 Keranji Kota Bekasi pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu. Pilunya Naufal meninggal dunia bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-11 tahun. Terkait cerita dari keluarga seperti apa sosok Naufal ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri, reporter dari Warta Kota yang akan melaporkan. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Dea, dan selamat siang Tribuners. Memang belum lama ini terjadi kecelakaan truk kontainer yang terjadi di depan SDN Kota Baru 02 dan 03 Keranji Kota Bekasi. Dan salah satu yang menjadi korban adalah Naufal. Ketika ditemui, Mariam selaku adik dari neneknya Naufal mengatakan bahwa pada malam hari sebelum kejadian, bocah yang kerap disapa Opang ini ingin dibelikan sepatu sekolah sebagai hadiah di hari spesialnya. Perempuan yang kerap disapa Umi Mariam ini mengatakan, memang hampir setiap tahunnya jika ada rezeki, keluarga Opang membuat perayaan ulang tahun sederhana dengan membuat nasi kuning yang nantinya akan dibagikan kepada tetangga sekitar dan juga teman-teman pengajiannya. Ia mengaku sangat kehilangan sekali sosok anak laki-laki yang ia ingat sangat baik dan juga penurut. Lalu suasana di rumah duka, yakni tempat tinggal Opang sendiri pun masih terasa begitu haru Dea dan Tribuners. Karena memang Naufal merupakan anak bungsu dan kesehariannya merupakan anak yang sangat ceria. Saat itu terdapat juga satu tenda dan beberapa kursi yang digunakan untuk para pelayat yang akan datang. Bendera kuning dengan tulisan tinta hitam dengan nama Naufal Siddiq As-Sakib bin Budi Wahyudi juga terpampang di setiap gang-gang yang ada di rumah Opang. Terlihat pula beberapa anggota tengah mempersiapkan makanan sajian dan yang nantinya akan digunakan untuk acara malam hari untuk berdoa almarhum Opang. Dan juga terlihat bahwa Indri yang merupakan ibu dari Naufal ketika ditemui wartakotalive.com belum bisa banyak bicara. Ia masih sangat syok dan terkejut dan sangat tak menyangka bahwa anak bungsu laki-lakinya pergi begitu cepat. Dia juga saat itu pandangannya kosong dan begitu merasa terpukul dengan adanya peristiwa yang secepat itu. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Yolanda, dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Mariam, merupakan adik dari nenek Naufal. Selengkapnya kami tampilkan. Dengar dari warga kalau ada kecelakaan di KM 28. Awalnya sih kita nggak sampai ke situ ya Mbak. Tapi karena kepanikan warga, kita ikut ke sana, kita cari, nggak ada. Katanya udah pulang. Memang nggak ada. Sampai 1 jam kita cari, nggak ada. Kita sempet cek ke rumah sakit, nggak ada juga. Dan kakaknya juga sempat lihat ada jenazah, satu jenazah katanya di RE Ananda, tapi dilihat bukan, karena memang nggak ke ini Mbak, bapaknya lain. Kebetulan kita pulang lagi, kita ke RSD Bekasi bulan-bulan saya lihat dan Kecelakaan maut melibatkan minibus dan dump truck terjadi di Jalan Raya Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Sebuah mobil Suzuki Grand Vitara bernomor polisi BN 1685 QV menyeruduk dump truck bernomor polisi BN 4220 LJ hingga memakan 1 korban jiwa. Untuk kronologi lengkapnya terkait kecelakaan ini akan dilaporkan rekan Adi Saputra, reporter Bangka Pos yang sudah siap di sana dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, rekan Dea, dengan Tribun News dimanapun berada, selamat siang.
pada hari Kamis 1 September tahun 2022 sekitar pukul 5.30 WIB, yang mana tabrakan maut terjadi antara dua kendaraan jenis mobil jenis Suzuki Grand Vitara BN 168MQ dengan mobil dump truck Dina BN 4220 PJ yang mengakibatkan satu korban penumpang meninggal dunia. Kejadian laka lantas tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan pada hari Kamis 1 September tahun 2022, yang mana kendaraan tersebut kendaraan dump truck yang dikendarai oleh saudara Arman dari hutan yang ingin melaju ke arah Desa Tiram menuju Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Kedua kendaraan tersebut melaju bersamaan yang ingin melakukan perjalanan menuju Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Namun saat berada di Jalan Raya Desa Tiram, kendaraan dump truck yang dikendarai saudara Arman ditabrak oleh kendaraan minibus jenis Suzuki Grand Vita yang dikendarai oleh Riko Zaldi Saputra, yang mana kendaraan Riko melaju dari arah Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan menuju Tobuali. Akibat tabrakan tersebut, kendaraan yang dikendarai saudara Riko mengalami rusak di bagian depan yang mengakibatkan satu penumpang di sebelah kiri meninggal dunia di tempat. Kendaraan yang dikendarai saudara Rio setelah menabrak kendaraan dump truck tersebut rusak di bagian depan, yang mana kendaraan dump truck tersebut bermuatan kayu yang dibawa dari hutan. Kendaraan saudara Rio terlungsek dimasukin kayu yang muatan dari dump truck tersebut. Sementara Kasat Lantas Polres Bangka Selatan Andi Eko Wardana saat dikonfirmasi bangkapos.com membenarkan atas kejadian tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 5.30 WIB. Dan saat ini tim Satlantas Polres Bangka Selatan sedang melakukan olah TKP dan sudah ditangani oleh Satlantas Polres Bangka Selatan. Kemudian untuk korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan untuk dari kedua kendaraan tersebut ada 4 penumpang, 3 penumpang termasuk supir dari dump truck maupun Suzuki selamat dan tidak mengalami luka-luka, namun salah satu penumpang dari Grand Vitara meninggal dunia saat di tempat. Kemudian Kasat Lantas Polres Bangka Selatan AKP Andi Eko Wardana menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk berhati-hati saat mengendarai kendaraan, terutama melengkapi perlengkapan kendaraan maupun kendaraan pribadi, perlengkapan pribadi, karena keselamatan itu adalah paling utama bagi kita maupun orang lain. Mungkin seperti itu, Saudara Dea. Rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Anda juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Bangka Selatan AKP Andi Eko Wardana. Berikut liputannya. Hari ini telah melakukan olah TKP laka lantas yang terjadi di Jalan Sadai, tepatnya di Desa Tirem. Jadi untuk hari ini sudah dilakukan evakuasi antara mobil Grand Max minibus dengan truk yang bermuatan kayu. Kepada masyarakat saya himbau khususnya R4 ataupun R6 yang membawa muatan agar lebih berhati-hati dan lebih tahu dengan kondisi ataupun situasi bawaannya, sehingga untuk resiko kecelakaan ataupun merugikan pengendaraan lain itu nihil. Dari kami sekian. Kita beralih ke Provinsi Aceh, Tribuners. Sejumlah kampung atau desa di pusat kota Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan terendam banjir dan juga diterjang tanah longsor. Bencana ini melanda seusai hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam 2 hari terakhir. Bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Taufik Zaz, reporter Serambi News yang kini sudah bergabung di sana. Silakan, rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan bahwa hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya Kamis
kemarin telah menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa kecamatan dalam kabupaten tersebut. Sesuai data yang diterima dari Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan, ada 4 kecamatan dalam kabupaten setempat yang tergenang banjir, yakni Kecamatan Tapak Tuan, Samadua, Pasir Raja, dan Klut Tengah. Di Kecamatan Tapak Tuan, selain banjir, 1 unit rumah warga di Gampung Hilir dilaporkan tertimbun longsor, sementara di Gampung Gunung Krambil, pohon tumbang menutupi badan jalan nasional Blangpidi Busalam. Sedangkan di Gampung Luk Bengkuang Timur, Gampung Luk Ketapang, Air Berudang, Gampung Tepi Air, dan Gampung Pasar, banjir menggenangi puluhan rumah warga, rumah penduduk sekitar. Demikian juga di Kecamatan Pasir Raja, sedikitnya 5 gampung tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi. Banjir di Kecamatan Pasir Raja, yakni di Desa Kungkale, kemudian Desa Payate, Panton Bili, Ladang Tuha, Panti Raja, dan Panti Raja. Sedangkan di Kecamatan Klut Tengah, banjir terjadi di Gampung Mersak, Gampung Pulau Air, kemudian Gampung Padang, selanjutnya Gampung Sawah. Selain di 2 kecamatan tersebut, banjir juga terjadi di Kecamatan Samadua, yakni di Gampung Bate Tunggai, 1 unit rumah amblas tergerus air sungai. Selanjutnya di Gampung Lubuk Layu, longsor menutupi badan jalan lintas kampung tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Taufik Zas melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 9 pelajar dari beberapa SMA dan SMK di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara diamankan Satpol PP Kota Bitung. Mereka terpaksa diamankan karena berada di sebuah tempat makan saat masih waktu jam pelajaran. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Christian Wayungkere, reporter dari Tribun Manado yang akan melaporkan terkait hal ini. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan fenomena yang kerap terjadi di kalangan para pelajar yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka kerap kedapatan berada di luar sekolah pada saat jam belajar. Seperti hari Kamis kemarin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung mengamankan 9 orang pelajar, 5 diantaranya perempuan, 4 diantaranya laki-laki, dari 3 sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang ada di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Mereka di saat jam belajar berada di sebuah rumah makan yang ada di kawasan CDC Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saat ditanyakan, mereka mengaku sedang makan di rumah makan. Sementara itu di saat bersamaan masih dalam jam pelajaran sekolah. Nah, mereka setelah diamankan digelandang ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung untuk diberikan pengarahan dan mereka melaksanakan pernyataan secara lisan dan tertulis di hadapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, yaitu Ibu Mei Faworan, bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka. Namun kejadian-kejadian seperti ini sudah kerap kali dan sering terjadi, Tribuners, di mana menurut salah seorang kepala bidang di Satpol PP Kota Bitung, Ibu Vera Kansil, mereka mengatakan bahwa setiap hari mereka melakukan operasi dan paling banyak yang terjaring adalah para siswa yang berada di luar lingkungan sekolah di saat bersamaan sedang jam pelajaran berlangsung. Bahkan beberapa waktu sebelumnya hasil penangkapan Satpol PP Kota Bitung ada anak sekolah yang mengkonsumsi lem dan obat batuk. Dan ini sangat menjadi perhatian dari seluruh masyarakat ataupun orang tua yang ada di Kota Bitung yang memiliki anak di sekolah SMP sederajat dan SMA SMK sederajat yang ada di Kota Bitung untuk memperhatikan anaknya setelah pulang sekolah ataupun sudah berada di rumah. Bahkan
kerap keluar larut malam dan membawa senjata tajam. Karena beberapa hari yang lalu juga di Kota Bitung terjadi peristiwa pembunuhan di dalam rumah warga yang dilakukan oleh 3 orang pelajar yang masih berusia di bawah umur dengan nekat masuk, 2 diantaranya nekat masuk ke dalam rumah warga dan menikam-nikam seorang warga hingga tewas. Jadi ini menjadi presiden buruk bagi dunia pendidikan yang ada di Kota Bitung. Ini menjadi tugas bersama bukan hanya untuk pemerintah Kota Bitung, bukan hanya untuk pihak sekolah maupun dinas pendidikan, melainkan seluruh pihak, orang tua dan semua pihak yang terkait agar melakukan cara-cara yang tegas ataupun membina, mengawasi anak-anak mereka yang di usia rentan saat ini kerap terlibat dengan pergaulan yang kurang baik, bahkan sampai membawa senjata tajam, mengkonsumsi minuman keras, dan tindakan terlarang lainnya. Demikian rekan Dea dan Tribuners, laporan dari Kota Bitung. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Katrina Vera Kansil, berikut selengkapnya. Kenapa orang ini berada di sini, Bu? Jadi dari Satuan Polisi Pamong Praja, setiap harinya ada patroli rutin. Tadi jam 9.15 kami dapati anak-anak saat jam pelajaran ada di luar sekolah, yaitu di Yulita Hills di atas gunung sana. Mereka duduk-duduk di kantin. Setelah melihat kami, mereka lari semuanya. Sehingga kami tangkap ada beberapa yang berada di dalam kafe. Kami tanyakan kenapa di saat jam pelajaran ada di luar. Katanya sudah pulang bagaimana? Waktu jam pelajaran ini ada di kantin sini. Sehingga kami bawa diserahkan ke pemberdayaan perempuan dan anak. Oke. Bu, menghadapi hal-hal seperti ini apa-apa saja yang nantinya akan dilakukan? Karena ini anak-anak juga kan seberapa kali diamankan oleh Satpol PP Kota Bitung? Ya, jadi di saat ini kami serahkan ke pemberdayaan perempuan dan anak, dan pemberdayaan perempuan dan anak akan memanggil orang tua masing-masing ataupun guru untuk diberikan pembinaan agar anak-anak tidak mengulangi lagi kelakuan mereka atau kebiasaan mereka di saat jam pelajaran ada di luar sekolah. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua maupun wali yang terkait dengan anak-anak ini, apa pesan-pesan dari pemerintah sendiri? Ya, jadi kami pemerintah menghimbau kepada pihak sekolah maupun orang tua murid atau wali agar dapat mengatur anak atau memberikan edukasi kepada anak-anak agar supaya kalau di saat jam pelajaran selalu mengikuti pelajaran, jangan. Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Marius Boko, menolak kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan harga Pertalite. Menurutnya, kondisi ini akan mempersulit masyarakat. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Pos Kupang, ada rekan Nofri Laka yang akan melaporkan terkait selengkapnya. Silakan rekan Nofri. Baik dia, Tribuners, dapat saya laporkan anggota DPRD Kabupaten Malaka atas nama Marius Boko menolak kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan harga Pertalite. Menurutnya, kondisi ini akan mempersulit masyarakat mengingat saat ini ekonomi masyarakat baru mulai pulih akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Dikatakannya pemerintah perlu memikirkan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga BBM dengan skema yang lain dan lebih tepat, sehingga tidak membebani masyarakat yang sudah terhimpit oleh pandemi yang berimbas pada penurunan pendapatan. Jika pemerintah tetap memaksakan untuk menaikkan harga BBM, maka pemerintah perlu juga untuk memperhatikan subsidi maupun bantuan sosial bagi masyarakat kecil yang rentan dan tepat sasaran. Karena jika
ini ya masyarakat akan mubazir ini dia. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nofri Laka. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan lengkap dari anggota DPRD Malaka, Marius Boko, terkait ini selengkapnya. Baik, saya dari fraksi Partai Demokrat Kabupaten Malaka menolak kenaikan harga BBM. Karena kita tahu 2 tahun yang lalu pandemi COVID-19 mulai berdampak pada seluruh dunia, bukan hanya kita di Malaka maupun Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan ini berdampak pada kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi maupun sosial. Jika pemerintah memaksakan menaikkan harga BBM, maka akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Masyarakat sudah susah. Dengan kenaikan harga BBM, harga bahan pokok akan meningkat. Masyarakat akan semakin bertambah susah. Saran saya kepada pemerintah, tolong pemerintah cermati baik-baik, tolong dihitung yang baik-baik agar kalau kenaikan BBM, maka harus ada subsidi-subsidi tertentu yang harus diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah. Dan juga kita tahu bahwa selama ini subsidi yang diberikan itu kadang masih salah sasaran. Pemerintah tolong perhatikan itu baik-baik. Jadi saran kami untuk saat ini, harga BBM tidak perlu dinaikkan karena masyarakat masih susah. Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Timur. Polres Kutai Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi di Sangatta. Tak tanggung-tanggung, BBM yang ditimbun mencapai 5 ton yang siap diperjualbelikan ke masyarakat pelosok Kutim. Diperkirakan omset penjualan dari penyimpangan tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim. Silakan rekan Syifaul Mirfako dengan laporan Anda terkait kasus ini. Baik rekan Dea dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur mengungkap kasus penimbunan 5.000 liter bahan bakar minyak jenis solar di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kronologi kejadian ini, pengungkapan ini terjadi pada hari Selasa kemarin, sekitar jam 23.30 WITA. Tim kepolisian menemukan kendaraan yang mencurigakan dan mengikuti kendaraan merek Toyota Kijang Kapsul berwarna abu-abu. Saat melakukan pengecekan, tim menemukan 8 buah jerigen yang berisi BBM jenis solar di dalam kendaraan. Kemudian tim juga menemukan pengendara mobil tersebut yang ternyata bertindak sebagai sopir pengetap dan mengatakan bahwa BBM jenis solar tersebut akan diantar kepada NS yang bertindak sebagai penimbun. Selanjutnya dilakukan pengecekan di rumah saudara NS, tim menemukan gudang penyimpanan BBM jenis solar yang ditampung menggunakan drum, tangki, dan tandon. Total perhitungan pihak kepolisian terdapat kurang lebih 5.000 liter atau 5 ton BBM jenis solar yang ada di dalam gudang tersebut. Tim juga melakukan pengecekan terhadap mobil Toyota Hilux berwarna putih milik si penimbun dan menemukan tangki besi dimodifikasi yang ada di belakang mobil tersebut. Di dalam tangki tersebut berisi kurang lebih 800 liter BBM jenis solar. Penemuan mobil ini juga memperkuat bukti bahwa kedua pelaku melakukan penimbunan BBM solar bersubsidi secara ilegal. Berdasarkan keterangan para pelaku bahwa semua BBM tersebut dibeli dari beberapa SPBU yang ada di wilayah Kota Sangatta. Pelaku sendiri membeli BBM jenis solar ini dengan harga Rp5.150.000 per liter dan dijual di Kecamatan Sangkulirang Kutim dengan harga Rp11.000 per liter. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Syifa melaporkan dari Kutai Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Guru kelas 3 SD Negeri 1, Sewurejo, Kecamatan Mojo Gedang, Kabupaten Karanganyar bernama Zera Ayu Fatmawati mendadak menuai atensi publik. Ia bersama dengan beberapa guru mendapatkan pujian dari warganet karena membersihkan kutu rambut siswinya dengan sukarela. Zera pun menceritakan penyebab munculnya banyak kutu di rambut salah satu muridnya itu ternyata berasal dari faktor keturunan. Untuk informasi lengkapnya Tribuners dan juga cerita selengkapnya akan disampaikan rekan Mardon Widianto, reporter dari Tribun Solo. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan. Ya, selamat siang Tribuners. Saya akan melaporkan terkait
viralnya video aksi guru-guru di SD Negeri 1 Sayurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, yang menjadi hal yang mendapat respon positif. Salah satu guru yang bernama Zaira Ayu Fatmawati menceritakan aksinya tersebut pada aksinya dirinya dengan para guru-guru rekan-rekan gurunya itu terjadi sekitar Selasa 30 Agustus 2022. Awalnya dirinya sedang dan teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain, para siswa sedang melaksanakan kegiatan sekolah. Seperti biasa, saya melihat si Zera melihat anak tersebut yang bernama inisial T garuk-garuk kepala. Awalnya dirinya mengira adik T ini garuk-garuk kepala biasa. Namun setelah dicek ternyata bagian bajunya kotor dengan kutu. Lalu setelah dibersihkan kembali ternyata kutu itu tidak hilang, namun ada berjatuhan kembali berjatuhan. Akhirnya dengan inisiatifnya membuka penutup kepala dan mengecek, dan ditemukannya banyak kutu pada rambutnya. Setelah itu dia memanggil rekan-rekan gurunya untuk segera istilahnya selain membantu atau membantu membersihkan kutu di dalam rambut anak tersebut. Setelah itu dia mengabadikan kegiatan tersebut ke media sosial dan di mention atau dan video tersebut di-mention oleh mendapat perhatian dari warganet, dan bahkan video tersebut diposting oleh akun sosial media Lambe Turah dan Pak Ingbong itu sendiri. Baik, Tribuners, rekan Mardon juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala SD Negeri 1 Sewurejo bernama Sudarsi. Berikut liputannya. Yang lain pernah. Oke. Kalau dari pihak sekolah sendiri nyangka nggak sih Bu kalau menjadi ini menjadi atensi sejumlah pihak, terutama juga dari Pak Imo? Ya, sempat juga Oke. Untuk ngapunten Bu, untuk sebenarnya di adik T ini sebenarnya nih ngapunten, dia tuh memang ada kok bisa mempunyai banyak kutu? Ya, dari sejarahnya memang keluarganya itu katanya ibunya juga banyak kutunya. Kemarin itu kan dengan tidak sengaja guru-guru ketika itu waktu habis kaji bareng pagi-pagi itu kok melihat anak itu bajunya itu basah semua, pakai kerudung, dilihat oleh guru. Keramas dia dibuka ngomong terus mbok begini, habis itu terus dibuka, ternyata dibuka itu rambutnya itu penuh dengan kutu-kutu itu. Jadi terus guru langsung eksekusi, ayo semua kerja, ini anak ini harus kutunya harus dibersihin. Terus ada yang memotong, ada yang ngeramasi. Jadi kita semua saling ambil dalam mengeksekusi anak itu. Berarti itu karena salah satunya faktor keturunan gitu. Ya, jadi penyebab. Seperti itu, katanya di rumah ibunya juga, setelah dicek di rumah itu juga begitu, katanya ibunya juga penuh kutu. Gini. Kalau dari sekolah sendiri memberikan penanganan untuk adik murid ibu sendiri itu pripun? Ya, kemarin sudah ada langkah-langkah, yaitu dengan cara anak-anak itu terutama yang banyak kutunya itu diberikan jenis. Seorang pencuri ponsel melakukan tindak asusila dengan meneror video call mesum ke sejumlah nomor kontak yang ada pada barang curiannya, termasuk pemilik ponsel.
Pelaku merupakan seorang pria, disebutkan mau mengembalikan handphone tersebut kepada sang pemilik, namun harus memenuhi syarat tadi. Kini pelaku berhasil dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Sika. Dan untuk informasi lebih detailnya, Tribuners sudah bergabung di sana rekan Nofri Fuka, reporter dari Tribun Flores yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan Dea dan sahabat Tribuners. Dapat kami laporkan dari Maumere. Hari Kamis tanggal 1 September kemarin, pihak Satuan Reskrim Polres Sika mengamankan satu orang pria yang diduga melakukan pencurian handphone milik salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Maumere. Adapun pria tersebut diketahui juga merupakan seorang residivis, dan usai diamankan, pelaku tersebut dibawa ke Polres Sika dan ditahan di sana. Adapun AKP Nyoman Gede, Kasat Reskrim Polres Sika, ketika dihubungi, ia juga membenarkan terkait dengan penangkapan dari pria tersebut. Dan kronologi kejadiannya bahwa pria tersebut mengambil handphone milik salah seorang mahasiswa tersebut berada di kos milik korban. Diketahui pria itu yang diduga berinisial YG, berasal dari Werotan, Kelurahan Nangmeting, Kecamatan Arok Timur, Kabupaten Sika, mencongkel kamar kos milik korban lalu mengambil handphone milik korban sendiri. Dan setelah itu masalah muncul dikarenakan pelaku tersebut enggan untuk memberikan kembali atau mengembalikan barang curiannya kepada korban. Dan adapun persyaratan yang diminta oleh pelaku adalah pelaku akan memberikan handphone tersebut kecuali korban bisa melayani atau melakukan tindakan video call mesum bersama dengan pelaku tersebut. Dan atas kejadian ini, mahasiswa atau korban tersebut melapor ke pihak Polres Sika. Dan saat ini juga pelaku diduga bisa dikenai pasal berlapis, yakni pasal pencurian, pasal pornografi, dan juga undang-undang IT. Dan terkait dengan kejadian tersebut, pihak Polres Sika, dalam hal ini Kapolres Sika sendiri, AKBP Nelson Filipe Daskindas, menjelaskan bahwa pihaknya sementara melakukan proses pendalaman terkait kasus itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Merasa banyak kejanggalan keluarga ASN korban kecelakaan yang meninggal dunia saat perjalanan dinas luar melayangkan somasi. Somasi ditujukan kepada penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriandi Roni, dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Bengkulu. Silakan rekan Surya Dijaya dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea di studio dapat dilaporkan bahwa pada kemarin Kamis 1 September 2022, pihak keluarga dari salah satu ASN yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, yakni Tengku Hari Rudini, keluarganya melakukan somasi kepada Bupati dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Bengkulu Tengah. Hal ini dikarenakan ada beberapa kejanggalan yang pihak keluarga temukan setelah beberapa hari kejadian tersebut terjadi. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada 27 Agustus 2022 lalu, tepatnya di Kabupaten Seluma. Kejadian ini bermula saat korban bersama 3 rekan lainnya kunjungan kerja ke Jakarta selama 4 hari. Seharusnya dijadwalkan 4 hari, namun karena ada satu dan lain hal dipangkas menjadi 2 hari, sehingga keempat ASN tersebut tidak mendapatkan istirahat yang cukup dan memaksakan pulang menggunakan mobil pribadi. Namun saat tiba di Kabupaten Seluma, sekitar pukul 2 dini hari, kecelakaan tunggal itu pun terjadi dan mobil yang dikendarai oleh keempat ASN tersebut menabrak pohon kelapa dan ringsek di bagian kanan depan.
sehingga menyebabkan 2 orang luka ringan, 1 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Namun pihak keluarga setelah melihat foto-foto dari pihak kepolisian Polres Luma, mereka melihat bahwa tidak ada tanda-tanda luka yang berada di sekitar wajah korban. Dan saat jenazah korban tiba di rumah duka pun tidak ada luka luar yang ada di bagian kepala dan wajah korban. Hanya ada luka memar yang berada di bagian dada korban dan patah kaki. Namun kejanggalan terjadi saat keluarga melihat airbag mobil, karena di airbag mobil tersebut terdapat bercak darah yang cukup banyak. Jadi selama ini pihak keluarga mengetahui kabar bahwa korbanlah yang menjadi pengendara atau sopir dari kendaraan tersebut. Namun hal itu juga dibantah oleh istri korban bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan itu si korban sempat video call dengan istri dan saat itu posisinya berada di belakang supir. Kemudian pihak keluarga pun menyesalkan 3 rekan lainnya yang mengalami luka ringan dan 1 luka berat tidak datang ke rumah duka hingga saat ini untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Serta barang-barang korban yang saat itu ada di dalam mobil hingga saat ini tidak diberikan kepada pihak keluarga, baik itu barang-barang pribadi dan surat-surat lainnya. Ini menjadi kecurigaan pihak keluarga bahwa rekan-rekan yang lainnya memiliki persekongkolan jahat untuk agar mereka tidak terlibat dengan hal itu. Karena jika bukan korban yang menjadi sopir, maka orang tersebut bisa dijerat dengan pasal kelalaian. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pihak keluarga melalui pengacaranya mensomasi Bupati Bengkulu Tengah dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Bengkulu Tengah, serta ditembuskan ke pihak Polres dan Polda Bengkulu. Sekian rekan Dea yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Suryadi Jaya untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. PT Pertamina mewajibkan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan solar menggunakan aplikasi My Pertamina. Sosialisasi penggunaan My Pertamina sendiri sudah mulai dilakukan di sejumlah daerah. Di Bangka Belitung, gerai pendaftaran My Pertamina juga mulai dibuka. Namun sayangnya antusias masyarakat ternyata masih kurang. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya situasi di sana, Tribuners, terkait penggunaan My Pertamina ini akan dilaporkan rekan Sela Agustika yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea dan selamat siang Tribuners. Memang saat ini guna penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, pemerintah melalui Pertamina mewajibkan masyarakat untuk bagi yang ingin membeli BBM subsidi jenis Pertalite dan solar ini melalui aplikasi My Pertamina. Nah, untuk di wilayah Bangka Belitung sendiri, saat ini penggunaan aplikasi My Pertamina ini masih dalam proses sosialisasi dan juga proses pendaftaran, di mana untuk pendaftaran sendiri, aplikasi My Pertamina ini bisa langsung dilakukan secara online melalui website subsidi tepat My Pertamina atau bisa langsung mendownload aplikasi My Pertamina. Sedangkan untuk secara offline sendiri, Pertamina memberikan pelayanan secara langsung bagi masyarakat yang ingin mendaftar secara offline atau yang tidak mempunyai handphone secara langsung mendaftar di beberapa titik lokasi yang telah ditentukan oleh Pertamina sendiri, yang mana untuk di Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang sendiri ada 2 titik lokasi untuk pendaftaran My Pertamina, aplikasi My Pertamina secara offline ini, yakni di SPBU Ahmad Yani Pangkal Pinang dan di SPBU Pangkal Balam Pangkal Pinang. Nah, Bangka Pos mendatangi kedua SPBU yang ada di 2 titik tersebut, yang mana kemarin sama sekali tidak ada layanan atau tidak ada aktivitas masyarakat untuk melakukan pendaftaran
pendaftaran aplikasi yang dilayani oleh pihak Pertamina sendiri, di mana saat dikonfirmasi dengan salah satu petugas yang ada di SPBU tersebut, pihaknya menyebut bahwa untuk pelayanan aplikasi secara offline ini mereka tidak mengetahui sampai kapan atau sudah berakhir. Namun sebelumnya pada beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu-minggu yang lalu ini, pelaksanaan pelayanan My Pertamina ini secara langsung dibuka dan ada juga beberapa masyarakat yang mulai mendaftar. Sementara kemarin sama sekali tidak ada aktivitas ataupun pelayanan dari aplikasi pelayanan offline aplikasi My Pertamina ini di 2 titik SPBU tersebut. Nah, saat dikonfirmasi kepada pihak My Pertamina untuk pelaksanaan pelayanan offline pendaftaran aplikasi My Pertamina ini masih tetap dilakukan oleh pihak Pertamina sendiri, yang mana pelayanannya dilakukan setiap hari di 2 titik lokasi yang telah dijadikan sampel ini atau booth untuk pendaftaran aplikasi My Pertamina secara offline. Nah, untuk hal ini pihak Pertamina akan menindaklanjuti terkait pendaftaran aplikasi My Pertamina ini di wilayah Kota Pangkal Pinang, di mana saat ini pihaknya memang belum menerapkan untuk penggunaan aplikasi My Pertamina, namun masih dalam tahap sosialisasi. Dan terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sela Agustika untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya di Kalimantan Selatan. RSUD Ulin Banjarmasin berhasil melakukan operasi bayar kembar siam tidak lengkap. Kebahagiaan pun terpancar di wajah pasangan Hengki Fernando dan Novita Sari, orang tua dari bayi yang akhirnya diizinkan pulang. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos, ada rekan Milna Sari di sana. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Dea. Kemarin baru saja diserahkan bayi kembar siam atas nama Zepano Ozil Fernando yang merupakan buah hati dari pasangan Hengki Fernando dan Novita Sari yang merupakan warga Buntok, Kalimantan Tengah oleh Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Dan bayi kembar siam sendiri yang sering dipanggil bayi Ozil berhasil dipisahkan dari kembar siamnya, yang mana bayi kembar siamnya ini tidak lengkap karena bayi Ozil sendiri, bayi yang kembar siam ini dempet pada bagian dada perut dan kembarannya hanya terbentuk tubuhnya sementara kepalanya belum terbentuk, sehingga bayi kembar siam ini disebut sebagai bayi kembar siam tidak lengkap karena belum semua organnya terbentuk. Dan bayi Ozil sendiri kini sudah berusia 4 bulan, di mana sebelumnya di usianya 16 hari orang tuanya sendiri membawa bayi Ozil untuk dilakukan pemisahan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Dan proses operasi dari bayi Ozil ini sendiri dilakukan pada 17 Agustus kemarin, memakan waktu 4 jam oleh sekitar dan total tenaga medis yang melakukan perawatan terhadap bayi Ozil ini ada lebih dari 60 tenaga medis, dan bayi Ozil sendiri dirawat hingga kurang lebih 3 bulan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Dan operasi bayi kembar siam di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ini sendiri sudah yang kedua kalinya, di mana yang pertama bayi kembar siam berhasil dipisahkan dan diselamatkan untuk kedua bayi, sementara untuk yang kedua ini hanya bisa diselamatkan satu karena satunya juga masih belum terbentuk lengkap. Dan kemarin pasangan dari orang tua dari bayi Ozil sudah bisa pulang dan diserahkan ke rumah sakit di Buntok untuk dirawat oleh pihak rumah sakit yang ada di Buntok, Kalimantan Tengah. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Milna Sari juga sudah melakukan wawancara bersama Hengki Fernando, ayah dari bayi kembar siam. Berikut liputannya. Gimana prosesnya nih Pak? Bayinya sudah sehat? Sangat bahagia sekali sih.
Saya ucapkan terima kasih juga semua rumah sakit untuk yang terutama yang nyelamatin anak saya dulu dari Bandung sampai rumah sakit dulu. Terima kasih banyak sebesar-besarnya buat semua jajaran yang terlibat dalam proses operasi anak saya sampai hari ini, sampai selesai, sampai ini mau rencananya mau pulang. Terima kasih banyak sebesar-besarnya. Mas, ini sempat gak kemarin pesimis nih melihat atau ada khawatir nih untuk operasinya sendiri? Sempat sangat kepikiran nih, sangat cemas pertama, pikiran terus Pak. Yang kita pikirkan itu yang nggak bagus, yang pikirkan yang buruknya itu Pak. Yang negatifnya yang kita pikirkan. Alhamdulillah selamat. Tapi puji Tuhan anaknya sehat, selamat sampai operasi berjalan dengan lancar, melewati masa kritisnya dia bisa sampai hari ini mau. Seorang pria bertato diamankan pihak kepolisian seusai ngamuk dan membuat onar di perumahan Legenda Wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata pria itu kedapatan membawa narkoba. Untuk laporan lengkapnya terkait kejadian ini, Tribuners akan dilaporkan oleh rekan Reynaldi, reporter dari Tribun Bogor yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan Reynaldi. Ya baik Dea, selamat siang rekan Tribuners. Jadi memang pada hari Kamis kemarin itu terjadi penangkapan seorang pria yang berinisial RAJ yang berumur 44 tahun di kawasan perumahan Legenda Wisata tepatnya di klaster Rejona Columbus Blok B18 di RT 5 RW 3 di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi memang saat itu mulanya pria tersebut datang untuk menjenguk kedua anaknya di rumah mantan istrinya. Tetapi saat itu karena mantan istrinya merasa bahwa pria tersebut memang sering melakukan tindak kekerasan kepada mantan istrinya itu, jadi mantan istrinya ini menolak untuk pria tersebut datang ke rumahnya untuk menjenguk kedua anaknya tersebut. Nah, lalu pria itu karena merasa tidak dihiraukan dengan kedatangannya, lalu dia mengambil sebilah stick golf yang berada di depan rumah mantan istrinya itu. Lalu pria tersebut masuk dan menghancurkan jendela kaca pada kediaman mantan istrinya, hingga akhirnya bisa masuk ke dalam rumah dan mantan istri dan kedua anaknya itu sempat panik di dalam rumah. Lalu mereka mengurung diri di dalam kamar hingga pria tersebut berontak dan mengancam dan sempat mengancam kepada mantan istrinya bahwa akan melakukan tindakan lebih lanjut. Jadi saat ada ancaman itu, pihak mantan istrinya langsung melaporkan kepada security dari perumahan tersebut dan melaporkannya kembali ke pihak kepolisian Polsek Gunung Putri. Jadi setelah Polsek Gunung Putri dan beserta security dari perumahan tersebut datang ke rumah mantan istrinya ini, langsung pria tersebut berhasil diamankan. Jadi setelah diamankan ternyata polisi pun memeriksa pria tersebut. Jadi saat diperiksa memang pria itu kedapatan membawa narkoba berjenis sabu dengan berat 0,27 gram. Lalu ada juga satu buah pisau yang diamankan dan ada juga beberapa barang bukti lainnya seperti motor Yamaha Mio dan juga stick golf. Jadi saat itu ketika diamankan di Mapolsek Gunung Putri, ketika kedapatan membawa narkoba itu, jadi pihak kepolisian dari Polsek Gunung Putri langsung menyerahkannya ke Satuan Reskrim Narkoba di Polres Bogor. Jadi hingga saat ini pria tersebut sedang dilakukan proses lebih lanjut di Polres Bogor. Seperti itu, Dea. Baik,
Terima kasih rekan Renaldi melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. 3 bulan pasca rusak diterjang angin puting beliung, atap dan plafon gedung utama DPRD Musirawas masih dibiarkan begitu saja. Kini rapat sidang paripurna yang harus dilaksanakan pun juga terpaksa menumpang di tempat lain. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Eko Mustiawan, reporter dari Sriwijaya Post yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini di sana. Silakan rekan. Ya, Baik kami rekan sudah dia, kembali. siap. Baik rekan dia, saya melaporkan dari Kabupaten Musirawas bahwasanya untuk saat ini kondisi gedung utama DPRD Kabupaten Musirawas atau tepatnya di ruang paripurna DPRD Kabupaten Musirawas saat ini tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Hal itu dikarenakan beberapa bulan lalu, maksud saya di sekitaran bulan Mei, atap ruang paripurna sendiri terjebol karena diterjang angin puting beliung beberapa bulan lalu. Nah, kondisi saat ini sendiri memang untuk di bawah-bawah lantai itu terdapat beberapa puing baik plafon maupun ornamen lampu yang berjatuhan. Namun hingga saat ini juga belum ada upaya pembersihan sehingga maksud saya ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musirawas nampak tak terawat. Baik, berdasarkan informasi di himpun bahwasanya untuk perbaikan sendiri akan dilakukan di anggaran APBD perubahan yang sebentar lagi akan direalisasikan, karena untuk minggu-minggu ini berdasarkan informasi APBD perubahan Kabupaten Musirawas sendiri sudah mulai dibahas. Kemungkinan perbaikan juga akan dilakukan di sekitar bulan September atau Oktober 2022 ini. Sedangkan untuk biaya sendiri berdasarkan informasi juga untuk perhitungan akan menelan anggaran sekitar 700 juta. Begitu rekan. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari pelaksana tugas Sekretaris Dewan Kabupaten Murah, Hajah Rati Indah terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Dan perenovasian ini, gedung paripurna itu menunggu anggaran perubahan. Ya, setelah perubahan baru kita bisa laksanakan pembenahannya. Itu saja. Butuh dana berapa itu untuk proses? Lebih kurang 700. 700 juta ya, Bu ya. Sama plafon sama atapnya. Itu saja. Berarti di Agustus iya, sudah pembahasan perubahan ini itu akan dilaksanakan. Kalau penyebabnya sendiri apa? Penyebab robohnya itu? Itu puting beliung. Puting beliung akibat dari hujan deras, ada puting beliung. Nah, itulah. Melayang kan sengnya. Nah, itu. Penyebabnya bencana. Kapan itu? Sekitar udah 5 bulan yang lalu. Oh, 5 bulan. 4 bulan lah. 4 bulan. Ya, masuk ini 5 bulan. 4 bulan. Jadi di sekitaran sekitar bulan Mei. Bulan Mei, Bu ya. Iya, bulan Mei. Itu. Jadi sekarang kalau untuk rapat gimana? Kalau rapat kita pinjam auditorium dulu. Auditorium kita laksanakan di situ biar berjalan dengan lancar ya. Itu karena memang konstruksinya kurang kuat atau gimana, Bu, sampai bisa ambruk? Dia nggak ambruk, cuma melayang sengnya aja. Iya, seng multiroofnya aja melayang karena akibat bencana alam dari puting beliung itu aja. Jadi yang bukan ambruk, bukan. Nah, yang itu. Plafon itu tuh karena tidak mampu nahan air gitu ya, Bu ya. Bukan tidak menahan air, akibat angin puting beliung, akibatnya melayang kan multiroofnya. Itu kan di plafonnya juga banyak yang. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara menetapkan pejabat pembuat komitmen berinisial AMN sebagai tersangka.
AMN terlibat kasus korupsi proyek revitalisasi saluran air Malinau Mansalong, Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2021. Untuk laporan lengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kaltara resmi menahan AMN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam proyek revitalisasi saluran air di Mansalong Nunukan tahun anggaran 2021. AMN diduga melakukan korupsi senilai Rp 4 miliar dari dana proyek dengan total anggaran 7 miliar rupiah. Proyek tersebut adalah proyek dari bagian penanggulangan ekonomi nasional atau PEN yang dimaksudkan sebagai proyek pemulihan ekonomi nasional di wilayah Nunukan khususnya untuk segmen padat karya. Menurut Direskrimsus Polda Kaltara, AMN dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi ini melakukan pembuatan pertanggungjawaban keuangan secara fiktif. Artinya dia melakukan penggelapan pertanggungjawaban keuangan senilai 4 miliar rupiah. Seharusnya dana 4 miliar rupiah itu dibayarkan sebagai upah dari pekerja, namun atas perbuatan yang dilakukan oleh AMN, dirinya melakukan pembayaran secara fiktif sehingga dana tersebut tidak dibayarkan kepada upah pekerja. Pihak Direskrimsus Polda Kaltara juga terus mendalami kasus ini dan saat ini AMN sudah ditahan di rumah tahanan di Polda Kaltara. Menurut Direskrimsus Polda Kaltara, pihaknya juga akan mendalami keterlibatan peran lain dan peran dari AMN di proyek-proyek lainnya yang ada di Kaltara. Sampai saat ini juga pihak Polda belum melakukan pemeriksaan terhadap Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN dan juga Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional atau Satker PJN yang merupakan induk dari proyek ini. Namun pihaknya meyakini bahwa nantinya akan dilakukan pemeriksaan bergantung pada hasil dari penyidikan yang masih berlangsung hingga saat ini. Demikian rekan Dea laporannya. Baik. Kombes Pol Hendy F. Kurniawan terkait kasus ini yang sudah didapatkan rekan Faudi. Selengkapnya. Adanya dugaan tindak pidana korupsi senilai 4 miliar 68 juta dengan melakukan pembuatan dokumen-dokumen pertanggungjawaban fiktif. Jadi terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah kita lakukan penyidikan dan kemarin 2 hari lalu kita lakukan proses penggeledahan. Kita temukan dokumen-dokumen yang diduga dibuat fiktif berikut puluhan stempel yang diduga digunakan untuk membuat dokumen fiktif dan terhadap tersangka yaitu pejabat pembuat komitmen inisial AMN sudah kita tetapkan tersangka dan per 1 September kemarin kita lakukan penahanan yang bersangkutan untuk 20 hari ke depan. Setelah pandemi COVID-19, Universitas Cendrawasih Papua akhirnya menggelar acara wisuda secara offline atau tatap muka langsung. Total ada 1.848 mahasiswa melaksanakan wisuda di auditorium Universitas Cendrawasih dibagi 2 sesi pada Rabu 30 Agustus kemarin dan Kamis 31 Agustus kemarin. Dalam rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih di Abepura, Rektor Dr. Insinyur Apollo Savanpo menyampaikan terima kasihnya terhadap kepercayaan orang tua. Dan selengkapnya Tribuners terkait ini akan disampaikan rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, tepat sekali dikabarkan dari kota Jayapura, Papua, pasca pandemi COVID-19. 2 tahun belakangan ini memang Universitas Cendrawasih menggelar wisuda secara daring begitu, dan baru kali ini pada wisuda periode kedua ini digelar secara offline begitu. Dan ini dalam kesempatan wisuda, Rektor Universitas Cendrawasih Uncen, Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT menyampaikan terima kasih terhadap kepercayaan orang tua pasca Uncen berhasil meluluskan 1.800
48 lulusan saat wisuda periode 2 tahun akademik 2021 hingga 2022. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami para awak media, rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih tersebut dihadiri oleh para wisudawan sejak pagi hari dan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dalam sambutannya yang kami ikuti, Apollo menyampaikan sejak tahun 1962, sejak Uncen didirikan hingga kini, telah menghasilkan setidaknya 83.442 lulusan yang berasal dari program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma. Dalam kesempatan itu, Dea dan juga Tribuners, Apollo menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para wisudawan Uncen periode 2 kali ini yang telah diwisudakan begitu. Ia juga berpesan bahwa wisuda bukanlah momen akhir perjuangan, tetapi justru awal dari karya bakti untuk seterusnya, sehingga ke depan perlu untuk terus meningkatkan kualitas diri termasuk kompetensi. Kami para awak media juga mencatat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Rektor Universitas Cendrawasih tersebut, dan ini diantaranya ialah pihaknya akan terus berkomitmen ya dalam hal ini Universitas Cendrawasih untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan peningkatan ataupun perbaikan sarana prasarana penunjang. Ia mengatakan secara gamblang begitu ya dalam sambutannya bahwa pihaknya akan terus berupaya menghadirkan fasilitas pendidikan yang mumpuni, materi-materi pembelajaran dan metode-metode untuk meningkatkan kualitas jurusan hingga nantinya kampus Uncen juga bisa setara dengan kampus-kampus besar lainnya di Indonesia. Dan demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Kota Jayapura, Papua terkait wisuda offline Universitas Cendrawasih pasca pandemi COVID-19. Dari Kota Jayapura, Papua, jurnalis Tribun Papua Aldi Bimantara melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, melarang sampah dari Tangerang Selatan untuk dibuang di TPSA Cilowong. Hal ini berdasarkan MOU antara Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan dengan DLH Kota Serang sebagai kelanjutan perpanjangan kerjasama yang sebelumnya sudah berlanjut pada tahun 2021. Selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Banten, ada rekan Milda Niati di sana yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Milda. Baik, rekan Dea, terima kasih dan Tribuners, dapat dilaporkan di sini reporter Tribun Banten bahwa kemarin pihak RT dan juga mahasiswa serta pemerintah Kota Serang, pihak pemerintah Provinsi Banten serta juga perwakilan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menghadiri acara dialog publik dengan tema TPSA Cilowong tanggung jawab siapa. Dalam dialog publik tersebut disimpulkan bahwa masyarakat ingin agar dana kompensasi yang dijanjikan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan itu diturunkan karena untuk membangun fasilitas yang ada di lingkungan Cilowong tersendiri. Di antaranya adalah membangun infrastruktur jalan, kemudian untuk puskesmas, masjid, dan juga sekolah serta fasilitas lainnya. Sementara itu sampai saat ini kompensasi tersebut belum diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat menuntut agar sebelum dana kompensasi tersebut diberikan, maka pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak diperkenankan untuk membuang sampah ke TPSA Cilowong. Sementara itu masyarakat juga menuntut agar pihak Kabupaten Serang juga melakukan MOU dengan pemerintah Kota Serang terkait dengan pembuangan sampah ke TPSA Cilowong. Tidak hanya itu, bahkan pihak pemerintah provinsi juga diharuskan untuk berkontribusi membangun TPSA Cilowong tidak hanya saat membuang sampah ke TPSA Cilowong saja. Nah, menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi ini pihaknya menyetop sementara pengiriman sampah dari Tangerang Selatan sebelum dana kompensasi itu diberikan kepada masyarakat. Selain itu juga sampah dari Kabupaten Serang serta Provinsi Banten juga untuk sementara di-stop sebelum adanya MOU antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang serta sebelum adanya kontribusi antara pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah Kota Serang. Nah, terkait hal itu juga bahwa masyarakat sampai hari ini masih melakukan penyetopan di jalan-jalan untuk menyetop truk yang mengangkut sampah menuju TPSA Cilowong. Begitulah laporan saya dari Tribun Banten, rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Milda juga sudah melakukan wawancara bersama Edi Santoso selaku Aliansi Masyarakat Cilowong. Berikut liputannya. Stok tidak mengirim ke Kota Serang. Yang pertama terkait sampah tangsel itu
setelah KDN turun dan sampai hanya tahun 2022. Jadi setelah tahun 2023 tidak ada pengiriman sampah Tangsel ke Kota Serang. Dan yang kedua, Kabupaten Serang sendiri kita akan stop selama kabupaten sendiri tidak melakukan MOU yang sama seperti MOU sampah Tangsel ke Kota Serang. Kedua, kita juga meminta kepada dinas untuk bagaimana mengevaluasi proyek-proyek yang ada di TTPSA Cilowong, karena kami melihat banyak kebocoran-kebocoran dan terindikasi banyak melakukan tindak pidana korupsi. Jadi saya harap dari pihak aparat hukum juga bertindak tegas kepada oknum-oknum yang memanfaatkan hasil kerjasama sampah Tangsel ini hanya untuk kepentingan pribadi. Bang, itu yang ada pemanfaatan atau indikasi korupsi itu dari mananya aja nih yang diketahui sama? Contoh, dari pengadaan mesin yang katanya 100 ton sehari, nyatanya kan itu tidak berfungsi. Nah itu kan baru, belum digunakan 10 tahun, belum digunakan 3 tahun, sudah tidak. Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja di Tapanuli Utara. Ia sangat mengapresiasi sambutan hangat masyarakat sekitar dan berharap semangat gotong royong tersebut dapat terus berkembang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Maurits, reporter dari Tribun Medan yang akan melaporkan terkait apa saja agenda dari Puan Maharani di sana. Silakan rekan. Halo, rekan Maurits. Oke, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Kamis tanggal 1 September 2022 hingga hari ini Jumat 2 September 2022, Ketua DPR RI bersama dengan Ketua DPRD Sumut, Puan Maharani bersama dengan Baskami Ginting juga yang merupakan kader dari fraksi PD Perjuangan dan sejumlah anggota fraksi juga termasuk dari DPR RI, sambangi Kota Tarutung atau Kabupaten Tapanuli Utara. Dan sebelumnya pihaknya pada kemarin, itu pada hari Kamis, telah mendatangi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Di Kabupaten Tapanuli Utara, ia sendiri melakukan penanaman pohon di Kecamatan Muara bersamaan dengan penaburan ikan di kawasan Kecamatan Muara, lalu dilanjutkan dengan penanaman cabai di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan selanjutnya ia juga bertolak kembali ke Kabupaten Tapanuli Utara untuk melihat produk UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara yang berlangsung sejak sore hingga malam hari. Dan pada saat ini Puan Maharani bersama rombongan sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Toba. Beberapa hal yang sudah ia lakukan tadi, mulai tadi pagi, ia sudah melakukan kegiatan penaburan benih padi dan juga penanaman jagung, dan sekarang saatnya untuk melihat proses pengerjaan Balairung Balige yang merupakan sebuah cagar budaya yang termasuk juga bagian dari KSPN. Hingga saat ini, Sobat Tribun dan Dea, rekan Dea di studio, kami sampaikan bahwa perjalanan Puan Maharani usai dari Kabupaten Toba akan kembali ke Jakarta melalui Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian rekan Dea dan Tribun. Baik, berikut Tribuners keterangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang sudah didapatkan oleh rekan Maurits, selengkapnya kami tampilkan. Sebagai Ketua DPR dan kami membawa banyak sekali anggota DPR. Intinya adalah bagaimana kita bisa bergotong royong untuk memajukan Indonesia. Bukan hanya Tapanuli Utara, bukan Sumatera Utara, tapi Indonesia. Bagaimana kemudian rakyat yang ada di wilayah kita masing-masing dengan jabatan kita masing-masing memang merasakan kehadiran kita sebagai pemimpin. Karena pemimpin tanpa rakyat dimanapun dia berada bukan siapa-siapa. Saya merasakan mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini Amang Inang itu Ega Eto itu
mungkin baru hari ini ketemu saya, ya atau enggak? Biasanya ketemunya cuma di TV, ya atau tidak? Ketemunya cuma kalau baca majalah atau baca media, ya atau tidak? Nah, sekarang ketemu saya, percaya insya Allah. Ini pertemuan kita pertama, tapi pasti bukan yang terakhir. Jauh di mana? Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan mengamankan seorang pria yang mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional atau BNN. Pria yang belakangan diketahui ternyata anggota BNN Gadungan. Kedapatan membawa atau menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Untuk laporan lengkapnya dan apa modus dari pelaku ini, Tribuners, akan disampaikan oleh rekan Rahmat Aizullah, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas Utara atau Muratara, Provinsi Sumatera Selatan, mengamankan seorang pria yang mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional atau BNN. Tersangka ini diamankan di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 50, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Tersangka diketahui bernama Suryanto Marpaung, berumur 45 tahun, Dea dan juga Tribuners. Dari kartu tanda penduduk tersangka beralamat dari Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kasat Narkoba Polres Musirawas Utara, AKP Darmanson, menjelaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka ini bermula dari ketika anggota mereka melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kecamatan Rupit di Jalan Lintas Sumatera. Kemudian tiba-tiba anggota Satres Narkoba Polres Musirawas Utara ini melihat ada mobil jenis Toyota Akia warna hitam melaju secara ugal-ugalan. Kemudian polisi mencurigai pengendara dari mobil ini diduga dipengaruhi oleh narkoba, sehingga polisi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan akhirnya berhasil diberhentikan mobilnya. Saat polisi melakukan pemeriksaan memintai identitas tersangka ini sempat mengaku bahwa dia dari anggota BNN begitu. Namun anggota dari Polres Musirawas Utara tidak mempercayai begitu saja, karena dari kata-kata yang dilontarkan oleh tersangka ini diduga oleh polisi sedang di bawah pengaruh oleh narkoba, sehingga polisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan baik di geledah badan maupun geledah di dalam mobil tersangka. Ternyata ditemukan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Jumlahnya memang tidak banyak, hanya 0,42 gram. Namun polisi juga menemukan di dalam mobil tersangka, yaitu ada tirek kaca, bong, kemudian bong alat hisap sabu, serta juga ada borgol. Polisi juga menemukan beberapa atribut yang bertuliskan BNN di dalam mobil tersangka. Misalnya seperti ID card yang ada tulisan BNN-nya atas nama Suryanto Marpaung, kemudian juga ada lencana berlogo BNN, serta juga ada jaket dan rompi yang ada tulisan BNN-nya. Jadi polisi kemudian menginterogasi tersangka dan akhirnya tersangka mengakui bahwa dalam perjalanannya dari Medan hendak ke Jakarta mengendarai mobil tersebut sendirian dalam pengaruh narkoba. Adapun motif dari tersangka membawa atribut dan mengaku sebagai anggota BNN ini yaitu untuk digunakan sebagai aksi dugaan penipuan seperti itu, Dea dan Tribuners. Misalnya pada saat dia di dalam perjalanan dihentikan oleh polisi, begitu beliau
mengatasnamakan bahwa dari anggota BNN sehingga bisa lolos dari kecurigaan dari polisi yang melakukan penyetopan terhadap dirinya di jalan dari Medan ke Jakarta. Menurut Kasat Narkoba Polres Musyarat Utara, dari interogasinya terhadap tersangka mengaku bahwa mengaku sebagai anggota BNN ini belum lama dilakoninya, yaitu baru-baru ini, dengan motif tadi untuk menjaga-jaga di perjalanan agar bisa aman dari Medan ke Jakarta. Demikian, Dea. Baik, Tribuners Rekat Rahmat juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Narkoba Polres Muratara AKP Darmansen. Berikut selengkapnya. Waktu penangkapan memang kami pertamanya curiga ada satu unit kendaraan R4 mobil yang melintas dengan ugal-ugalan. Lalu kami kejar dan kami hentikan, dan diperiksa benar yang bersangkutan dalam pengaruh narkoba, dan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa memang dia selama dalam perjalanan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ini. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih untuk kebersamaan Anda kali ini. Saya Diamita dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!